Shalom saudara, dalam episode kali ini kita akan belajar tentang apakah kita yakin bahwa kita sudah rendah hati. Markus 10 ayat 17, 21, dan 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan yang sangat bagus dan tepat sekali ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini penting sekali saudara ya. Dipandang Yesus plus Yesus menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Berarti ini cuma tinggal satu saudara ya. Wow, keren banget. "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi, jualah apa yang kau miliki. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Di situ jelas Yesus sudah memberikan kompensasi terhadap apa yang akan dilepaskan oleh anak muda yang kaya raya ini. Ternyata kompensasinya sesuatu yang ilahi, sesuatu yang di sorga, saudara ya. Tetapi dikatakan di sini, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, saya tidak bisa membayangkan kalau mata Yesus menatap saya dengan penuh kasih, hati saya mana tahan, saudara. Saya yakin saudara, setiap kita juga kalau ditatap Yesus dengan mata yang penuh kasih, bukan mata emosi tentunya, mata penuh kasih, mana tahan, saudara. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, menaruh tatapan kasih ke dalam hidupan kita, hati pasti bergetar. Setuju saudara? Tetapi kali ini ternyata ada sesuatu yang membutakan. Sekalipun itu adalah tatapan yang penuh dengan kasih, tetapi anak muda ini menjadi terbutakan. Kisah ini viral sekali, saya yakin, ya, di mana kita semua juga pasti pernah mendengar, gitu ya, anak muda yang kaya luar biasa, tetapi akhirnya nggak jadi ikut Yesus, gitu ya. Tetapi dikatakan ayat ke-17, orang kaya ini berlari dan bertelut di hadapan Yesus. Saudara perhatikan, dia lari, dia berlutut loh saudara. Nah saudara, kalau berlutut, orang pasti lihat gini, ini orang ya, udah kaya raya begini, dia berlutut begini di hadapan Tuhan Yesus. Ini orang pasti rendah hati. Pasti banyak orang melihat itu. Pasti orang melihat, wah ini tipikal orang rendah hati nih. Tapi ternyata motivasi terdalam baru nampak waktu kita menggali lebih dalam. Coba kita lihat ya. Saudara, sebetulnya pemuda itu baru sampai tahap merendahkan dirinya. Ya. Secara fisiknya dia merendahkan diri di hadapan Yesus. Tetapi secara hatinya, apakah betul dia sudah merendahkan hatinya? Coba kita lihat dari ininya ya, dari hasil pembicaraan ini ya. Waktu Yesus memberi jawab, menuntun dia kepada hidup kekal, dia tanya loh, anak muda ini tanya Yesus, "Guru, gimana supaya saya bisa hidup kekal?" Yesus jawab dengan jawaban yang tepat, dengan jawaban yang memang betul-betul membawa orang ini kepada kehidupan kekal. Jadi ini jawabannya gitu ya. Tetapi lihat respon anak muda itu, justru dia kecewa. Saudara, kecewa adalah produk dari kesombongan. Kecewa adalah produk dari kesombongan. Orang yang nggak sombong, orang yang benar-benar rendah hati, hidupnya nggak mungkin bisa kecewa. Karena dia tidak pernah menaruh dirinya lebih penting dari apapun. Maka dia nggak perlu kecewa. Saudara, kalau ada di dalam hati kita mulai kecewa, berarti ada sesuatu yang kita ekspektasikan lebih dan kita tidak mendapatkannya. Berarti kita menganggap diri kita layak terima sesuatu yang lebih, tetapi kita diperlakukan tidak seharusnya. Tentu kita menjadi kecewa. Betul saudara ya? Mari kita jujur terhadap diri kita. Izinkan Alkitab membongkar kita hari ini ya. Jadi jelas di sini masih ada produk kesombongan di dalam diri anak muda ini. Kalau kita tanya, kalau ada seseorang tanya sama saya menganggap bahwa orang itu membutuhkan jawaban, betul. Maka saya jawab. Tetapi waktu saya jawab, tiba-tiba orang itu kecewa dan meninggalkan saya. Itu saya bingung. Kenapa? Loh, katanya tadi tanya. Dikasih jawaban yang tepat, kok malah tersinggung? Betul, saudara ya? Jadi sebetulnya kita perlu pertanyakan, apakah betul-betul dia bertanya?
Atau sebetulnya dia sedang show off, dia punya kelebihan. Mari kita cek ke dalam diri kita. Gali kepada esensinya. Saudara, kalau masih kita seolah-olah mencari Tuhan, rajin beribadah, tetapi hati masih banyak kecewa, kita perlu tanya, jangan-jangan kita belum betul-betul merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi kalau misalkan kita mau taat kepada firman apapun yang Tuhan suruh, sekalipun itu nggak enak. Seperti Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan. Selidikilah aku Tuhan. Itu punya mentalitas begini. Tuhan, biar kata nggak enak, nggak apa-apa deh. Yang penting hati ini beres. Sok diapain aja lah Tuhan. Yang penting hati ini beres. Saudara, kalau kita udah berani sampai di tahap berkata seperti itu dengan tulus tentunya. Saya yakin itu justru adalah produk kerendahan hati yang sejati. Tetapi justru kalau kita banyak tanya sama Tuhan, banyak cari Tuhan, tetapi ditegur, diingatkan sama Tuhan sesuatu yang gak enak, kita gak mau berubah. Sebetulnya kita masih produk dari kesombongan, bukan produk kerendahan hati. Saudara, orang yang rendah diri, sikapnya rendah diri, bukan satu jaminan bahwa dia di dalam lubuk hatinya adalah orang rendah hati. Tetapi biarlah ini menjadi doa saya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman, mengajar, mengingatkan, menegur kami. Bahkan membukakan sesuatu yang baru yang kami nggak pahami sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk pewahyuan. Terus Tuhan, wahyukan kepada setiap kami hal-hal yang baru, yang nggak bisa kami lihat oleh mata jasmani. Tetapi biar penyingkapan oleh firman-Mu membawa kami semakin intim dengan Engkau. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan berhasil. Dan Tuhan lindungi dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, apapun. Segala aktivitas kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan Engkau sendiri yang jadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.